Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM 002 Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Halo teman-teman mahasiswa, di sini saya akan membahas satu studi kasus yang berhubungan dengan teori ekonomi klasik atau lebih tepatnya tinjauan berdasarkan teori ekonomi klasik. Yang studi kasusnya yaitu penurunan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22%, yang dimana untuk meningkatkan daya tarik investasi asing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita cari terlebih dahulu apa sih latar belakangnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencari tahu apa sih latar belakang dari studi kasus tersebut, yaitu pajak. Mengapa pajak? Karena pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal, yang pajak merupakan fungsi sebagai sumber pendapatan negara yang paling banyak dan paling menguntungkan untuk negara kita sendiri. Dan pajak juga sekaligus sebagai alat untuk mengatur perekonomian tiap negara, termasuk negara Indonesia sendiri. Nah, yang dimana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dari yang semula 25% menjadi 22% yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, hal ini sebenarnya direncanakan akan turun kembali menjadi 20% pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan investasi asing. Dan saat memasuki perspektif teori ekonomi klasik, terutama yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Richard, yaitu penurunan pajak yang berlebihan dapat memberikan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan investasi dengan beban pajak yang lebih rendah, sehingga terdapat keuntungan bersih yang meningkat dan mendorong akumulasi modal pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang sumber datanya digunakan berupa buku dari Adam Smith dan Richard beserta jurnal-jurnal yang berkaitan. Nah, teman-teman, mungkin tadi adalah dari latar belakang dan metode penelitian yang saya lakukan. Mari kita lanjut kepada pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah kebijakan penurunan tarif pajak badan, yang dimana pemerintah Indonesia menurunkan tarif pajak badan menjadi 22% yang awal mulanya pada tahun 2020. Langkah ini pertama kali diambil untuk merespon kondisi ekonomi global yang terkait akibat pandemi COVID-19. Nah, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing fiskal Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Vietnam dan Thailand salah satunya. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih dampak terhadap investasi asing. Nah, dampak terhadap investasi asing yaitu menurut data BKPM menunjukkan bahwa setelah adanya implementasi kebijakan ini, meskipun terjadi penurunan pada FDI pada awal pandemi, namun pada tahun 2021 dan 2022 mulai terlihat pemulihan dan peningkatan realisasi investasi asing. Penurunan pajak badan menjadi salah satu faktor yang dinilai positif oleh investor asing, selain perbaikan yang regulasi dan kemudahan berusaha melalui reformasi struktural seperti contohnya yaitu Omnibus Law. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tinjauan berdasarkan teori ekonomi klasik pada studi kasus yang kita ambil, yaitu teori ekonomi klasik berpendapat bahwa efisiensi pasar akan tercapai apabila campur tangan pemerintah
minimal, termasuk dalam hal perpajakan. Nah, menurut pandangan ini, pajak yang rendah akan mendorong akumulasi kapital untuk meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini tentu positif dong. Dalam hal ini juga terjadi penurunan tarif pajak badan, sejalan dengan prinsip klasik, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi swasta. Dan bukan hanya itu saja, Adam Smith juga menekankan bahwa pajak seharusnya tidak menghambat akumulasi modal. Sementara David Richard menekankan pentingnya keuntungan dalam menentukan keputusan. Maka, penurunan pajak meningkatkan after tax return of investment, sehingga selaras dengan teori klasik tersebut yang kita ambil. Nah, yang terakhir teman-teman, kesimpulan dari semua penjelasan dan pembahasan yang kita sudah bahas mulai dari latar belakang sehingga hasil pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penurunan tarif pajak badan dari 25% yang sehingga menjadi 22% merupakan langkah strategis awal yang sejalan dengan prinsip teori ekonomi klasik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi asing. Meskipun berdampak langsung, tidak selalu instan, kebijakan ini telah memperbaiki persepsi dunia usaha dalam menjadi daya tarik bagi investor asing. Namun, kebijakan ini fiskal. Hal ini yang perlu didukung dengan reformasi struktural lainnya agar manfaat yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.